Halo Kak, Shalom Kak Elvin sama Kak Christian. Saya Erika dan ada pertanyaan yang muncul gitu di benak saya dan kebetulan saya Kristen Katolik dan pertanyaannya itu kayak pada awalnya itu kayak hakikat manusia itu kita tugasnya itu buat apa sih? Karena kan kita diciptakan dengan kayak jiwa dan raga yang sangat lemah ini, dan itu aku mikirnya tujuan kita nanti pada akhirnya apa? Karena kan kita pun mati, yang diangkat kan juga roh kita. Jadi mungkin itu aja sih, kadang kayak terpikir seperti itu. Mungkin juga Kak pantas juga kalau ditanyakan, karena mungkin misteri itu aja Mbak. Mungkin ada pencerahannya gitu. Tujuan kita diciptakan di bumi ini apa gitu ya? Iya. Ya. Bang Cepe mau jawab, Bang? Pola. Lanjut. Ya, tujuan kita apa? Kejadian 1 ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Jadi tugas manusia, kenapa manusia itu diciptakan di bumi ini? Selain daripada penciptaan manusia itu menjadi bukti Allah untuk membagikan kasih-Nya, tetapi manusia juga diciptakan di bumi ini adalah untuk berkuasa atas bumi ini. Berkuasa atas burung-burung udara, ikan-ikan di laut. Kita menjadi mandatarisnya Allah di bumi ini, untuk memenuhi bumi ini bagi kemuliaan Allah. Itu tujuan kita sejak semula, untuk tujuan kekal. Tuhan tak pernah ciptakan kita untuk mati. Tuhan ciptakan Adam 500 tahun mati, anak-anak Adam 20 tahun mati. Tidak pernah. Kematian itu karena dosa, Roma 6 ayat 23. Tetapi manusia bisa mati karena apa? Karena dosa, pelanggaran nenek moyang kita, ketidaktaatan Adam dan Hawa. Jadi tujuan kita sejak semula diciptakan di dunia ini adalah untuk memenuhi seluruh bumi, berkuasa atas bumi bagi kemuliaan Allah kita yang satu itu. Tetapi dosa yang keluar dari diri kita merusak semuanya itu, maka kita mengalami kematian. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu, di mana ketika kita percaya kepada Dia yang mengalahkan kematian itu, kita akan dikembalikan pada keadaan yang semula seperti tanpa dosa. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan langit dan bumi yang baru. Jadi nanti kita setelah mati kemana? Ya, kita mati hari ini, roh kita ke Firdaus bagi yang percaya. Yang tidak percaya, rohnya akan dibawa ke, rohnya itu dosanya akan membawa dia ke Tartarus, alam maut. Ketika Yesus datang, semua dibangkitkan dan dihakimi. Maka kita yang percaya kepada Yesus akan ditempatkan di langit bumi baru. Karena tujuannya adalah memulihkan itu. Coba kita baca di dalam Wahyu ya. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhimpun bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar.
Jadi, kalau dikatakan apa tujuan kita diciptakan di bumi ini adalah untuk hidup yang kekal, memenuhi seluruh bumi. Untuk hidup yang kekal, memenuhi seluruh bumi, menjadi mandataris Allah di bumi ini. Tetapi dosa nenek moyang kita merusak semua itu, kita menjadi kotor, najis, dan tidak kudus, maka kita mengalami kematian. Jadi Yesus datang ke bumi ini adalah untuk mengalahkan kematian itu, agar melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, kita turut mengambil bagian di dalam kekekalan oleh karena kekekalannya. Maka tujuan yang semula itu dipulihkan kembali hanya di dalam Kristus yang mengalahkan kematian. Kalau rencana Allah itu diganggu oleh karena dosa yang menyebabkan kematian, maka Kristus datang untuk memulihkan dengan mengalahkan kematian itu sendiri melalui kebangkitannya. Jadi satu-satunya pribadi di semesta ini yang menawarkan sorga tetapi langsung memberantas akarnya, itu hanya Kristus. Yang lain tawar sorga, tapi mati juga. Apa yang kamu harapkan dari orang mati? Apa yang kamu harapkan dari orang berdosa? Berharaplah kepada Dia yang tidak berdosa, dan berharaplah kepada Dia yang hidup kembali, yang mengalahkan kematian itu. Jadi kalau kamu mengharapkan sorga dari yang tidak pernah dari sorga, kamu tidak akan mendapat sorga. Kamu mengharapkan kehidupan dari orang yang mati membusuk, kamu tidak mendapat apapun. Jadi berharaplah kepada Dia yang hidup kembali, mengalahkan kematian itu, dan memalukan kematian itu. Itu hanya Yesus. Satu-satunya di dalam sejarah. Dia bangkit bukan dongeng. Dia bangkit itu disaksikan ratusan orang. Dilihat orang ratusan orang. Dan itu ada dalam literatur sejarah. Itu tidak bohong. Ya. Jadi agar kita paham sebagai orang Kristen, misteri tujuan Yesus datang ke dunia itu apa? Jadi Yesus datang ke dunia tebus dosa, hapus dosa, udah gitu doang. Enggak, lebih dalam daripada itu. Untuk memulihkan kita kepada keadaan yang semula dengan mengalahkan penyakit itu sendiri. Apa itu? Dosa. Makanya tadi kita baca dalam 1 Korintus 15 tadi kan? Kita baca, di manakah sengatmu maut? Nah, coba kita lihat di dalam 1 Korintus ya. Jadi hanya Yesus yang kalahkan kematian. Yang lain tawar surga tapi mati semua. Ada yang hidup. Kamu berharap apa dari orang yang mati? Kamu berharap hidup dari orang mati? Nih, ayat 54, 1 Korintus 15. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan Kristus itu adalah kebangkitannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui, ingat, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang saya perkatakan tadi itu dari perkataan Rasul Paulus. Jadi berharaplah kepada Dia yang hidup kembali, yang mengalahkan kematian, yang maut itu tidak bisa menggenggam Dia. Yang sampai sekarang tawar-tawar surga masih di dalam maut, toh? Ya kan? Yang bebas dari maut, yang adalah kematian, itu hanya Yesus. Gitu, Curne. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi seluruh bumi. Jadi Kak Elia mau menanggapi lagi. Nanti sampai pada saat terakhir, tugas kita itu sama untuk menguasai bumi kah? Meskipun kita sudah dibangkitkan kembali misalnya dengan tubuh kemuliaan gini. Dan itu kan tapi apakah kita dengan tubuh yang baru itu apakah masih terikat dengan jiwa dan raga kita? Maksudku kalau masih terikat kan bisa aja possibility untuk mengulang hal yang sama, kita jatuh lagi seperti itu. Tapi kan itu kayak nggak mungkin karena kan di masa-masa akhir kan. Tapi
kira-kira bagaimana ya untuk itu? Enggak ada yang possibility begitu, tidak. Karena Tuhan menjadikan semua baru, roh kita pun diperbarui, tubuh kita pun diperbarui, jadi tidak akan ada dosa di sana. Berarti kita kodrat untuk dosa kita udah nggak ada lagi ya? Atau kayak Dosa, tadi kita sudah baca Wahyu 21, dosa tidak akan ada lagi, maut tidak akan ada lagi. Penderitaan kita di bumi ini tuh karena dosa, di sana tidak akan ada penderitaan. Langit bumi baru. Baik, tapi kita juga ada kehendak bebas. Apakah kita jadi mirip seperti malaikat kita atau bagaimana? Ya, kita akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan tidak mengawinkan di surga. Jadi kalau mau beranak cucu itu nanti kayak Maria gitu kah semuanya? Enggak ada kawin mengawin di sana. Enggak ada anak cucu di sana lagi. Tidak ada perkawinan di surga. Oh berarti Yerusalem baru itu surga itu atau gimana? Atau? Ya, Yerusalem baru itu kota kudus, itu adalah sistem pemerintahan. Yerusalem itu kan Ursalim itu kota damai, itu kota, Salim itu damai. Jadi Yerusalem kota kudus itu adalah sistem pemerintahan yang dari Allah turun ke langit bumi baru di dalam Kristus. Itu artinya. Oke. Baik. Terima kasih.